Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini akan menyampaikan materi ke-6 yang berjudul Konsep Manajemen Pendidikan Tinggi Dosen Pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Perkenalkan, nama saya Flora Dwi Putri Helena, NPM A1G02213, kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Pengolahan Pendidikan. Sebelum ke materi, kita harus tahu apa saja pembahasannya. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, definisi makna perguruan tinggi. Yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Kita ke materinya. Apa itu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program dokter, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pembagian pendidikan tinggi bisa lihat gambar di bawah ini. Apa konsep perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah penyelenggaraan akan pendidikan tinggi, pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akademik. Yang kedua, politeknik. Yang ketiga, sekolah tinggi. Yang keempat, institut. Yang kelima, universitas. Struktur organisasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi bisa lihat gambar di bawah ini. Apa itu penyelenggaraan pendidikan tinggi? Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksud untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Manajemen perguruan tinggi. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran. Bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. 2. Peorganisasian. Fungsi peorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas kedudukan. Ketiga, pergerakan meliputi memberikan motivasi pemimpin, penggerakan, pengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Yang keempat, pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Apa saja definisi makna perguruan tinggi? Yang pertama, definisi etis universitas dikenal
sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. 2. Definisi keilmuan dunia. Perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Definisi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. 4. Definisi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. 5. Definisi korporasi perguruan tinggi. Memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. 2. Dalam lingkungan baru. 3. Universitas sudah tidak monopoli produksi ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. 1. Tantangan pada pengolahan. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. 3. Tantangan pada pendidikan nilai. Inilah materi yang saya sampaikan.